الحمد لله الذي نور وقوى هذه الأمة الضعيفة بوجود محمد سيد المرسلين الذي ألبسه الله تاج النبوة وجعله نبي الأنبياء وآدم مندمج في الدين اصطفاه حبيبا طبيبا خصوصا من بين هذا الأمور أجمعين. فقال ربنا تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Para jamaah mushola As-Siddiqiyah, pada seperti biasa setiap malam Kamis, setiap malam Senin, lupa aku sampai hari. Setiap malam Senin, Minggu malam Senin kita mengadakan rutinitas pengajian setiap 2 minggu sekali. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk duduk di majlis ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Astaghfirullahaladzim. Al-Fatiha ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi anna Allah أن يجعلنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وتلاميذنا من أهل الشر والخير بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. خرج رسول الإمام التازي وصول وقربهم بأن الله يحيي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به القدر وتخرج به كرامة الله به الأوائج وتنال برضاه والتقوات ما يستشعر الله به الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم منك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القدر وتخرج به كرامة الله به الأوائج وتنال به رضاه وحسن الخاتم ويستشعر الله به الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم منك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به القدر وتخرج كرامة الله به الأوائج وتنال به رضاه وحسن الخاتم ويستشعر الله به الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم منك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
Al-fasru rabi'u fi hurmati nadaril rajuli ila nisa'il ajnabiyyati wa aksihi. Adapun ini pasal yang keempat menerangkan tentang haramnya memandang laki-laki kepada perempuan ajnabi ataupun memandangnya perempuan kepada laki-laki ajnabi. Maksudnya memandang laki-laki, perempuan memandang laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki memandang perempuan yang bukan mahramnya. Ini bukan. Kenapa kita dilarang sama Allah memandang perempuan lain yang bukan mahram? Kan itu, ya. Kadang-kadang ada yang nanya begitu, kenapa dilarang? Ataupun sebaliknya, perempuan memandang laki-laki yang bukan mahram, itu juga dilarang. Dasarnya mana dalilnya? Kekuatan hukumnya mana? Qala Allah Ta'ala wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab. Ini dalilnya. Haramnya memandang laki-laki lain yang bukan mahram, haramnya memandang perempuan yang bukan mahram. Mahram bukan muhrim, ya. Ini mahram. Ada mahram, ada muhrim. Ya, harus bisa bedain. Ya. Kalau mahram orang yang haram dinikahi. Ya. Ya. Ibu berwajib mahram itu. Kalau muhrim, perempuannya ihram. Kalau tidak bukan muhrim, ya. Ya, harus bisa bedain. Jadi bukan mahram, bukan muhrim. Ya. Kadang-kadang ada celemping, kalau mahram baunya harum, makanya enak dipandangnya. Ya, kalau yang mahram baunya meletak, untuk ini, gitu ya, gitu. Itu cara. Tapi ini dalilnya. Bahkan dalam satu pengajian ada ulama yang aktif. Dalam satu pengajian ini ada kiai-kiai, ada beberapa kiai yang aktif. Dia pas ngajar dikasih hijab. Ya, ada hijabnya tuh. Ada beberapa kiai dikasih hijab di depannya. Dia ngajar ibu-ibu nih. Ataupun ngajar ya bapak-bapak, ada ibu-ibu di belakang tembok. Gak boleh dia. Ini dalilnya. Bahkan ada yang tuh kiai ngajar ibu-ibu, kiainya dikurung. Kita kan punya tuh yang hijab yang dari papan, ada anyamannya kan, kadang-kadang ada tuh, kadang-kadang dari rotan tuh ya, suka ada begitu. Itu ada kiai yang begitu. Kenapa? Berdasarkan ini ayat Al-Quran. Dalam mengajar saja ada seorang kiai yang aktif, gitu. Tapi ada beberapa, ya artinya banyak kiai yang tidak menutup itu, karena dalam pengajian boleh, gitu. Kira-kira dalam ngaji, kira-kira puasa dalam ngaji ada syafaat kan gitu. Ya. Kenapa kita dilarang memandang perempuan lain atau memandang laki-laki lain, laki ajnabi atau perempuan ajnabi? Karena kata Nabi, an-nadratu sahmu masmumin. Ya. Pandangan itu adalah panah yang beracun, anak panah yang beracun. Jadi kenapa kita dilarang memandang perempuan lain atau laki-laki lain? Karena kata Nabi, an-nadhr sahmu masmumin, anak panah yang beracun. Kok bisa? Ya, karena dari pandangan akan melekat di dalam hati, timbullah yang namanya benih-benih syahwat dan keinginan. Ya, contoh aja, kita lagi demen sama perempuan,
kan gitu. Pandang kira-kira yang jelek sama yang cakep kita lihat. Dengan yang jelek apa yang cakep? Yang cakep. Ini ada perempuan yang satu jelek yang cakep, yang dilihat yang cakep, yang jelek mah ditinggalin. Nah disitulah namanya sahmu masmumin, pandangan yang berat. Di sisi lain dia menghinakan ciptaan Allah. Mau yang cakep, mau yang jelek, ciptaan Allah dua-duanya ya. Jadi kalau kita memandang sebelah berarti kita menghinakan ciptaan Allah yang lain. Tidak boleh. Nah ini makanya. Jadi kata Nabi, an-nadru sahmu masmu. Nah ini dalil-dalilnya begitu ya. Makanya nggak boleh. Faidah saat memohon namataan, apabila engkau bertanya meminta kepada istri-istri para nabi tak akan sesuatu, fas'aluhunna min wara'il hijab, maka engkau minta ulurkan tangan dari belakang hijab. Gitu ya. Jadi minta tolong sama perempuan kita, jangan langsung ketemu, mangan langsung. Jadi misalkan kita lagi balik kerja bakti, bisa ini kalau kita sudah umum, orang tetangga di sini makanya di lingkungan musola sedikit mah keluarga besar, bukan orang lain, ya. Kalau masalahnya ini kok ketemu kong ini, ya udah itu mah bukan orang lain, ya. Tapi tetap ya gitu, kalau bisa dijaga. Jadi kita mintanya jangan langsung tangannya yang ulur ke belakang. Ataupun kan kalau itu ada belakang pintu sapi ini udah gak usah pakai ngeliatin wajah, nggak usah. Gitu ya. Ya itulah gitu. Ini ajaran Nabi, ajaran Nabi Muhammad. Dalil yang kedua, waqala ta'ala kullul mu'minina yaghduna min absarihinna wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Nah ini kata Allah, qul katakan ya Muhammad lil mu'minina, bagi laki-laki yang beriman, yaghduna min absarihinna, dia jaga min absarihinna dari pandangan mereka, wa yaqaduna furujahunna, dan mereka jaga pula akan farji-farji, kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azka lahum innallaha khabirun bima ta'malun, karena demikian itu lebih baik bagi mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui bima yasnaun, dengan apa-apa yang ia lakukan. Ya. Jadi Allah itu absar, dan kita Allah mempunyai sifat basyir. Bagi orang yang mukmin, ini mukmin bukan muslim. Qul lil mu'minina, bukan qul lil muslimina. Ya. Kenapa lil mu'minina bukan lil muslimina? Kenapa? Karena setiap orang muslim, setiap orang mukmin pasti muslim. Setiap orang mukmin pasti muslim. Tapi tidak setiap muslim itu mukmin. Sebagian muslim itu mukmin, sebagian muslim tidak mukmin. Namanya sebagian muslim tidak mukmin, ini nama Islam KTP. Ya, Islam KTP. Makanya kata Allah, qul lil mu'minina. Kalau dia itu mampu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, yaghduna min absarihinna, maka dia pandang, jaga pandangannya. Dari apa? Dari melihat apa-apa yang Allah larang, dari apa-apa yang Allah haramkan. Ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, bukan untuk orang yang Islam. Kalau orang mukmin pasti Islam, ya, orang mukmin pasti Muslim. Tapi setiap Muslim belum tentu mukmin. Ini namanya di bab di bab mantik ini materinya, gitu ya. Ngomong khusus mutlak misbat kaitannya. Gitu. Jadi sebagian mukmin, sebagian Muslim mukmin, sebagian Muslim bukan mukmin. Ya, ada gitu. Itu namanya Islam KTP.
Kenapa? Dia ngaku Islam, sholat ogah, puasa apalagi, zakat dia pengennya yang menerima bukan yang bayar, kan begitu. Sedekah ya apalagi pengennya dia yang menerima sedekah dan infak, ngeluarin ogah. Nah ini namanya Islam tapi tidak mukmin. Gitu. Makanya kata Allah, qul mu'minina wahai Nabi Muhammad, katakan bagi orang-orang yang beriman, orang yang beriman. Untuk apa? Yang dulu ini. Kenapa? Kalau orang yang mengaku beriman kepada Allah, maka patut bagi dirinya, bagi mukmin muttaqi, menjaga seluruh kelakuannya, ya, menjaga seluruh kelakuannya dan agar apa? Agar dia terhindar dari apa-apa yang Allah larang. Wayak faku buruk jauh. Dia jaga juga kemaluannya. Ya, jangan sampai kemaluannya dilihat oleh orang lain. Yang bahkan dirinya sendiri jangan sampai melihat kemaluannya. Kenapa Sayyidina Ali digelarkan karamallahu wajhahu? Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat kemaluannya. Maka Allah agungkan dengan karamallahu wajhahu. Kenapa Sayyidina Ali itu agungkan dengan karamallahu wajhahu tadi? Tidak melihat kemaluan. Kalau orang yang suka melihat kemaluannya, bukan kemaluan orang lain, kemaluannya sendiri, itu pandangannya, maka akan berkurang kadar pandangannya. Ini kita sering-sering melihat kemaluan sendiri, ya, apalagi sampai berani onani, ya, itu Allah. Ini akan membuat otaknya bebel, ya, otaknya belet. Jadi dari pandangan inilah, makanya kata Nabi, an-nadru sahmu masmu. Pandangan itu adalah anak panah yang beracun. Kita mandang kemaluan sendiri aja, itu membuat daya pandangan mata kita berkurang, daya nalar pikir kita berkurang. Nah, ya, makanya Sayyidina Ali itu kata Nabi, ana madinatul ilm wa alihi babwa. Ya, saya adalah kotanya ilmu kata Nabi, tapi Ali pintunya. Kenapa? Saking cerdasnya. Kenapa Allah berikan kecerdasan Sayyidina Ali yang sangat luar biasa? Karena Sayyidina Ali tidak pernah memandang kemaluannya sendiri. Kalau kita dari mulai kecil sampai tua masih memandang, ya, wajar. Ya, pas pajar bebel, ya wajar. Tuh. Ya kalau kata percaya cobain dah 40 hari kagak ngeliat. Cebok bagaimana? Ya cebok kagak dilihatin tetap. Makanya kita ngulas kemarin yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Baidowi tentang adab-adab dalam kamar mandi. Bagaimana mandi itu harus pakai tambahan buat perempuan, kalau laki-laki pakai kolor. Sedih gak? Kayak orang tua dulu dah. Ya, orang tua dulu mandi kan dulu belum ada kamar mandi, di kali ya. Di sini saya sama di kali dulu. Nah, kalau di kampung kita di kali, bahkan sampai sekarang masih di kali mandinya. Walaupun ada kamar mandi, katanya lebih enak di kali. Itu mandi pakai yang perempuan pakai kurban, sarung tuh, gitu. Yang laki-laki pakai kolor, bapak-bapaknya. Itu adabnya. Begitu. Agar apa? Agar tidak melihat kemaluannya. Ini hal yang sepele, ya, tapi besar khasiatnya. Kan nggak bisa, masa sih ini kemaluan sendiri? Bagaimana kalau memandang kemaluan orang lain? Ya, ini makanan sekarang ada stiker ya di WA, stiker pokoknya yang kurang pantas dilihat, dikirim-kirimin ini. Ya, melihat punya sendiri aja bikin bebel, bikin butak kepala, ya, bikin mata kita bahasanya min jadi min tuh, ya, itu karena melihat kemaluan. Makanya bagi orang yang mukmin jaga pandangannya. Kenapa? Allah Maha mengetahui, innallaha khabirun bima yasnaun,
Allah Maha mengetahui dengan apa yang kita lakukan, walaupun kita ngumpet di bawah bumi. Sakingan apa? Kita menghindar dari pandangan Allah. Nggak bisa kita kabur dari pandangan Allah. Nggak bisa. Mau kita masuk di lubang semut, tetap Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Ya. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Sama, lil mu'minat, perempuan bukan muslimat. Ya. Tuh. Ya, kenapa Islam KTP? Perempuan juga banyak. Dia ngaku Islam. Sekarang begini aja. Orang bunuh orang nih banyak sekarang kasus begal. Orang nggak salah dibunuh, giliran ditangkap mah astagfirullah, ngaku, ya kan gitu. Ampun ya Allah, giliran ditangkap mah. Berarti kan dia Islam, tapi tidak beriman kepada Allah. Ya. Orang yang beriman itu dia menjauhi apa yang Allah larang dan melakukan apa yang Allah perintahkan. Itu orang yang beriman. Ya, kalau masih suka melakukan perkara yang Allah larang dan meninggalkan apa yang Allah perintahkan, ini namanya muslim, bukan mukmin. Ya, muslim. Ya tadi maksudnya setiap mukmin, setiap muslim bukan mukmin, tapi sebagai muslim. Nah ini maksudnya termasuk nisbat ngomong di dalam manhaj begitu. Yang nisbatnya. Nah, itu ya. Khaufan minallahi wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadratu sahmu masmumin. Ya, fa min sihabil iblisi wa man tarakaha khaufan minallahi ta'ala aqtahu Allah ta'ala imanan yajidu qawlatuhu terus bi qalbihi. Nah kata Nabi tadi an-nadrat sahmu masmumin min sihabil iblis. Pandangan adalah anak panah yang beracun dari anak panahnya iblis. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan itu pandangan khaufan karena takut kepada Allah, minal aqahullahu ta'ala imanan yajidu hilawatihi fi qalbihi. Allah berikan kepadanya iman dan dia merasakan lezatnya iman di dalam hatinya. Jadi orang yang tidak pernah memandang perempuan lain, orang yang memandang, yang meninggalkan pandangannya untuk memandang laki-laki lain, Allah akan berikan iman dan rasa lezat, manisnya iman, halawatul iman, manisnya iman di dalam hati. Ini jarang orang temukan. Ya. Pernah kita merasakan lezatnya keimanan yang kita punya? Pernah. Bagaimana kalau udah pernah rasanya kelezatan? Kalau kita makan nikmat nih, lagi makan jengkol, makan jengkol. Kalau makan jengkol karena kita suka nikmat, nambahnya berapa kali? Ya yang biasanya setengah centong bisa 2 centong. Karena apa? Menikmati. Ya. Saking nikmatnya makan, ataupun kita suka dengan apa lagi? Makan cukup teh sama jengkol aja udah nikmat banget. Ada sayur asamnya sama sambalnya, udah pasti nambah. Begitu. Dibanding dia makan daging, ya belum kolesterolnya akhirnya jaga. Itu kan? Ya tadi, kalau sudah mendapatkan kenikmatan Allah berikan, ini halawatul iman Allah pasti. Jarang juga. Walaupun kita rajin Allah berikan belum bisa. Ya, makanya al-iman ya itu ayat terus. Iman itu kadarnya, kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Kalau lagi rajin sholatnya, berarti imannya lagi naik ke kadarnya. Ya, kalau sholatnya empot-empotan lagi rajin turun. Udah cukup itu berarti kita lagi kurang. Tapi kalau tahu kita lagi kurang kadar imannya, kita tetap aja ya
Udah tahu, oh kita lagi malas ini, ya Allah, tahu kita jarang sholat, udah tahu, tapi tetap aja kagak ngelakuin. Tuh, ya Allah ya, luar biasa, itu uniknya manusia. Ya, udah tahu imannya lagi kurang, tetap aja. Gitu ya. Makanya dari pandangan saja Allah nanti akan berikan dia pandangan. Kenapa? Dari pandangan inilah akan timbul bibit-bibit benih-benih syahwat yang akan mendorong kita untuk melakukan apa yang Allah larang. Ya. Kita nggak mungkin, ya, bisa tertarik dengan perempuan lain, bisa. Melihat pandangan kita kalau melihat perempuan aja, ya. Di galeri foto kita antara foto bininya sama orang lain, banyak orang lain. Ya, foto bininya sama foto artis-artis dan model-model. Banyakan foto model. Koleksinya. Ya. Ya kita sadar kadang-kadang kita punya akun medsos banyak. Ya. Antara yang laki-laki sama perempuan, banyaknya yang perempuan dibanding laki-lakinya. Kan gitu. Kadang-kadang fotonya ditampang, bukan wajah dia, wajah orang lain yang lebih ganteng. Nah, ini lah, gitu. Sering mandang, makanya ada sebutnya dosa jariah. Ada sedekah jariah, pahala jariah, pahala yang terus mengalir. Lawannya ada dosa yang terus mengalir. Yaitu tadi kita mandang perempuan lain yang bukan mahram, cantik itu perempuan, kan terekam di memori kita. Sambil tidur kita bayangin tuh perempuan, dosa masih. Ke bawah mimpi sampai tidur, udah masih dosa, tidurnya di dosa. Ya, kenapa? Masih kebayang-bayang apa yang dia lihat. Tapi kalau dia melihat istrinya mah bentar doang, orang kebayang dalam mimpi. Ya, itulah namanya sahmu masmumin min sihabi iblis. Tuh, kalau mandang istri, mandang orang tua yang mahram, ya yang mahram, dimandang ibu, mandang saudara perempuan, itu mah tidak dosa. Itu namanya nadratur rahmah. Ya, pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mandang ibu kita, turun rahmat di hati kita. Kita mandang orang tua kita, ibu kita yang melahirkan kita, itu turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hatinya itu timbul rasa bibit-bibit ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ingin tumbuh rasa takwa kita, punya orang tua, orang ibu, walaupun pokok. Makanya di dalam salah satu adab doa, ya, di dalam kitab doa ada doa, kita mendapatkan ibu kita, bapak kita, bayangin wajahnya. Berdoain ibu guru kita, bayangin wajahnya. Di situ nanti kenikmatan doa. Kita baca, doain hadiah kita buat baik guru yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Bayangin wajahnya sampai berasa. Kalau guru dibacain Fatihah, doa dari kita, dibayangin itu guru di hatinya berasa ada muridnya yang baca, mengirim. Ada koneksi di situ, ada setrum. Ya, nanti guru juga lihat, oh itu dia yang bacain. Doa guru bakal didoain juga ini murid. Makanya doain guru bayangin, doain orang tua bayangin. Ini nanti ada koneksi, ada setrum. Ini yang susah. Gitu. Kadang-kadang kita bayangin orang tua, hilang langsung. Bayangin guru, udah kebayang, hilang langsung. Ya, sampai jelas banget itu wajahnya. Kalau nggak bisa, pandang wajahnya, pandang tokohnya, sambil lihat. Ini ada di dalam doa.
Wa qala Isa alaihi salam iyyakum wan nadratu fa innaha tajra'u fil qalbi syahwatun wa kafa biha fitnatun. Kata Nabi Isa alaihi salam, iyyakum, hindarilah oleh. Apa yang dihindari? An-nadrah fa innaha tajra'u fil qalbi syahwatun. Karena pandangan itu menumbuhkan bibit-bibit di dalam hati, fil qalbi syahwatun, bibit-bibit syahwat. Faqafa biha, cukup dengan itu pandangan, dengan itu nadrah, fitnatun, itu fitnah. Ya tadi dibilang, kita melihat perempuan lain cantik, kan kerekam di memori kita. Di kamar kita bayangin, itu perempuan yang tadi dia cakep banget ya. Anda itu jadi bini kita. Enak kalau itu dipikir terus. Karena ini namanya fitnah. Timbul syahwat nanti banyak. Ya, makanya hati. Makanya itu tadi, wal mu'minina yaghduna min absarihim. Kalau kita mau beriman, jaga pandangan kita. Ya, kalau kita masih tidak bisa menjaga pandangan kita, berarti kita masih muslim derajatnya, bukan mukmin. Jadi muslim mukmin begitu. Kalau kita mau orang yang beriman, jaga pandangan kita. Andai kata kita punya muamalah kita jual usaha warung atau apa, kita punya karyawan, ya jaga pandangan dari customer atau jaga. Kalau nggak bisa kita, masa kita lagi melayani tutup mata begini, kan nggak mungkin. Ya, itu ya udah, jaga hati kita, pandangan kita udah. Yang penting hati kita jaga supaya tidak timbul fitnah dan syahwat di dalam hati. Ya, karena itu mah kalau muamalah Allah boleh. Ya, boleh dalam muamalah. Kalau kan kita lagi dagang, lagi membetulin bengkel yang datang dari waktu kita punya bengkel, datang yang perempuan cakep, iya ibu betulin apa? Kan nggak mungkin. Kata orangnya itu orang yang ngapain kan gitu. Dan ada akhirnya kabur. Jidat lagi kan lagi jual semen gitu. Ya bu, ada apa bu? Kan nggak mungkin. Orang kabur nih, wah ini orang jualan di kota gitu, nggak mungkin. Jadi itu masih ada agama itu tidak mempersulit. Ya. Tapi ini agar apa? Agar kita, hati kita, pikiran kita, mata kita terjaga dari fitnahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari fitnah yang ditimbulkan dari syahwat. Jadi hati kita jangan sampai. Ya, itu banyak. Jadi kenapa? Sudah zaman akhir ini, akhir zaman sudah terjadi banyak. Gara-gara dia kenalan, dia punya suami, kenalan di medsos sama laki-laki lain. Akhirnya dari awal curhat, komunikasi, pertemuan, ya ada pandangan akhirnya berbuat zina. Zina jauh-jauh di kamar suami. Zinanya dosa besar. Di dalam zina di dalam kamarnya udah benar, termasuk nuzul. Ya, dosa besar juga. Ya. Dia tobat dari dosa zinanya, insya Allah bisa ampuni. Tapi Allah ampuni. Hadnya pun dilaksanakan. Ya harus belajar. Allah minta ya Allah ampuni dosa zina saya. Allah rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah itu lebih luas dari mukanya Allah. Bisa aja ampuni. Tapi hadnya belum tentu. Hadnya belum tentu. Had itu hukum dunia. Ya, yang harus dilaksanakan di dunia. Maka harus segera. Dosa nggak bisa diampuni sama Allah. Tapi had belum tentu. Karena had yang memukul, yang menuntaskan adalah hakim, ya, yang ditunjuk oleh pemerintah, gitu seperti di Aceh kan begitu. Hakimnya malah yang serong, gitu. Ada, ya udah di Aceh udah bagus, cuma itu tadi ada yang beberapa ada di tebang pilih dalam hati.
Giliran orang pemerintahan, cambukannya agak dikurangi. Giliran orang awam, dikencengin. Ini kurang pas. Ya, ini kurang pas. Kalau dalam hati tidak pandang bulu, mau dia presiden, mau dia itu rakyat. Kalau ditambuk, cambuknya dia itu. Kalau orang berzina disambitin, ditanam, dikubur setengah badan, sepinggang, udah sepinggang disambitin, pakai batu oleh orang sekampung, sampai meninggal. Di dunia aja udah disiksa, bagaimana di dalam kubur? Tapi maghfirah Allah maha luas. Satu dosa yang membawa kali ampuni oleh Allah, dosa syirik. Selain itu masih bisa diampuni. Tapi kalau zina, hadnya harus dilaksanakan. Ya, itu aja. Makanya itu berawal dari apa? Laki-laki serong dengan orang lain, perempuan serong dengan lelaki lain. Ya. Itu gara-gara pandangan. Gara-gara pandangan. Itu kenapa? Pandangan itu kata Nabi Isa, tajra'u fil qalbi syahwatun wa khafa biha fitnah. Ya, cukup. Jangan sampai ini terjadi fitnah gara-gara pandangan. Jaga pandangan kita, mata kita. Ya, jaga. Karena banyak dosa itu timbulnya dari pandangan. Ya. Kita yang muda, yang belum punya istri, lagi yang punya istri aja masih bisa pengen lihat perempuan lain ya. Lagi punya istri, katanya iseng-iseng, ya, gitu boleh, gitu bolehnya apa? Ya kan dia berdosa tanggung sendiri. Dosa tetap dosa, iseng-iseng juga dosa. Ya, iseng-iseng hilangin jenuh, ya tetap dosa. Ya, gitu. Iseng-iseng juga tetap dosa. Ya, dan ya sedikit-sedikit kan lama-lama banyak kan gitu. Ya itu ya, makanya ya sedikit-sedikit. Kita nggak bisa totalitas berubah. Ya, kita nggak bisa totalitas berubah langsung blok, nggak mungkin. Ya, 1000% kita pelan-pelan. Namanya kita orang awam, pelan-pelan. Tinggalin sedikit demi sedikit. Yang biasanya sehari itu melihat 100 foto perempuan cantik, dikurangin sehari 99. Besoknya 98, besoknya 97. Akhirnya terakhir 1 dan terakhir tidak sama sekali. Artinya perubahan itu nggak bisa langsung sekaligus. Pelan-pelan. Ya. Itu tadi pelan-pelan. Jangan sampai kalau yang biasanya sekaligus cepat capeknya, akhirnya ketika dia udah lelah, lebih terjun kedua kalinya lebih parah lagi. Ya, terjun kedua kalinya lebih parah lagi. Untuk berubahnya susah lagi. Kenapa? Kita memandang itu, baik memandang perempuan lain itu seperti apa namanya? Kita kecanduan. Apalagi kita melihat kalau sesuatu yang nggak bagus dilihat, ya video-video yang kurang bagus. Ini menjadi kecanduan. Ya, seperti kita merokok awal coba-coba, akhirnya keterusan. Ini melihat pandangan juga, melihat orang lain, gambar orang lain, gambar laki-laki lain, perempuan lain. Ini awal mencoba-coba, iseng-iseng, lama-lama menjadi kebiasaan. Ini namanya kecanduan. Akhirnya apa? Udah kecanduan, susah ngilanginnya. Untuk ngilanginnya berat, seperti orang kecanduan narkoba. Kan perlu yang namanya apa tuh? Namanya istilahnya, nah, direhab istilahnya. Itu kan direhab aja susah banget, kayak kita rumah direhab kan tuh butuh biaya gede. Ngerehab antara membangun sama ngerehab, gedean ngerehab kayaknya. Gitu. Nah orang kalau udah kecanduan, ngerehabnya lama. Gitu lama. Makanya ya sebelum itu menjadi kebiasaan dan menjadi kecanduan, kita tinggalin pelan-pelan. Ya. Kenapa? Memandang sesuatu yang tidak baik itu bakal membuat kecanduan dan ini juga akhirnya pikiran kita sumpah. Sumpahnya apa? Kalau nggak lihat itu rasanya pusing, pengennya melihat lagi. Kalau nggak lihat, iya, oh udah enak aja. Itu setan, ya itu setan. Maunya setan begitu.
Karena janjinya setan, saya silahkan, jangan sampai jangan kalah setan lah. Ya, setan sama iblis jangan sampai kalah. Setan iblis udah duluan menikmati surga. Ya, lantaran nggak mau sujud, maksudnya menghormat kepada Nabi Adam, Allah berikan sombong, karena sombong dikeluarin dari surga. Setan mau masuk neraka udah duluin kita masuk surganya, baru masuk neraka. Nah, kita jangan sampai masuk neraka dulu, kagak keluar jangan sampai. Ya, jangan sampai. Setan lebih dulu menikmati surga. Bahkan iblis adalah gurunya malaikat. Gurunya malaikat iblis duluan, sebelum Nabi Adam diciptakan iblis sudah nikmatin surga. Dikeluarin lantaran sombong. Kita ya nyium baunya surga aja belum pernah, tapi alhamdulillah ya barokah maulid kemarin kita udah nyium harumnya kiswah Nabi Muhammad, itu harumnya surga. Alhamdulillah, itu nikmat yang alhamdulillah yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat luar biasa. Ya. Nah ini contoh kiswah. Nah kiswah ini yang kita lihat juga kiswah. Di kiswah udah sekarang masih ada di pesantren tapi lagi berusaha kita bawa kembali lagi. Ceritanya kiswah. Ini sorban kita punya kita banyak sorban untuk alasin kiswah. Harum sama seperti kiswah sampai sekarang. Makanya saya nggak mau ambil lagi, nunggu kiswah itu ada lagi, kiswah itu balik ke pemiliknya baru saya ambil itu sorban. Harumnya sama seperti kiswah itu tadi. Jadi harumnya itu nempel yang ada kiswah nempel ke sorban. Padahal kita sorban lapisan keempat tembus waktu sama. Luar biasa ya, alhamdulillah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu harumnya surga, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi jaga pandangan kita dari apa-apa yang Allah kita bisa menjaga mata kita, hati kita dari apa-apa yang Allah larang, sehingga kita diberikan pandangan yang memberikan rahmat kepada hati kita dan keluarga kita, dan yang menimbulkan tambahnya ada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita jadi mukmin yang muttaqin, mukmin yang muttaqin. Sedikit sebelum ditutup, karena yang belum maulid, mau baca sedikit maulid kitab Ibatul Kubra tentang maulid.